Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Salsasari akan memaparkan tentang anatomi mata. Anatomi mata terdiri dari lapisan luar atau tunika fibrosa, lapisan tengah atau tunika vaskulosa, dan lapisan ketiga yaitu tunika nervosa. Berikut ini beberapa bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, tunika fibrosa, di anterior membentuk kornea, dan ke arah posterior membentuk sklera. Kornea, media refraksi, mentransmisi dan memfokuskan cahaya dengan membiaskan atau membelokkan berkas cahaya. Kemudian adalah sklera, bagian dinding mata yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa berwarna putih dan memberi bentuk bola mata. Kemudian lapisan tengah atau tunika vaskulosa yang terdiri dari koroid, bagian yang terpigmentasi untuk mencegah refleksi internal berkas cahaya dan mengandung banyak pembuluh darah untuk memberikan nutrisi. Kemudian ada bagian siliari, mengandung pembuluh darah dan otot bersilia yang berfungsi dalam akomodasi penglihatan atau mengubah fungsi objek. Lalu ada iris, bagian berwarna pada mata, terdiri dari jaringan ikat dan otot untuk mengendalikan diameter pupil. Dan yang terakhir ada pupil, ruang terbuka yang bulat pada iris untuk dilalui cahaya, melebar pada kondisi ruang gelap, dan akan menyempit di kondisi terang. Selanjutnya adalah lensa, struktur bikonveks yang bening di belakang pupil dan bersifat dinamis, membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Lensa akan menebal ketika melihat objek dekat dan akan memipih ketika melihat objek jauh. Selanjutnya ada rongga mata yang terdiri dari ruang anterior dan ruang posterior. Ruang anterior terdapat aqueous humor atau cairan bening yang mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea. Kemudian ada ruang posterior, terdapat vitreous humor atau gel transparan untuk mempertahankan bentuk bola mata dan posisi retina terhadap kornea. Kemudian lapisan ketiga atau tunika nervosa yang terdiri dari retina. Retina adalah lapisan terdalam mata, tipis dan transparan. Retina jaringan yang peka cahaya. Nah, retina ini tersusun dari bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar fungsinya terpigmentasi dan menyimpan vitamin A. Kemudian bagian dalam terdiri dari sel batang, mengandung pigmen rodopsin, tidak sensitif terhadap warna, dan bekerja pada intensitas cahaya rendah atau malam hari. Sel kerucut, pigmen iodopsin sensitif terhadap warna, dan bekerja saat intensitas cahaya tinggi atau siang hari. Kemudian terdapat bintik kuning, pelekukan sentral lutea makula, merupakan pusat visual mata atau bayangan objek yang terfokus di bagian ini akan diinterpretasikan oleh otak. Jika bayangan benda jatuh tepat di bintik kuning, bayangan akan terlihat dengan jelas. Kemudian adalah saraf optik, yaitu untuk mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Pada bagian mata juga terdapat konjungtiva, yaitu selaput lendir berwarna bening untuk melumasi mata dan melindungi mata. Konjungtiva terdiri dari dua macam, yaitu konjungtiva bulbar dan konjungtiva palpebra. Kemudian terdapat otot-otot mata, yaitu superior rectus, inferior rectus, lateral rectus, medial rectus, superior oblik, dan inferior oblik. Yang terakhir, secara singkat mekanisme melihat, yaitu yang pertama, sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea, kemudian akan melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris. Selanjutnya diteruskan menembus lensa mata ke retina. Kemudian daya akomodasi lensa mata mengatur cahaya agar jatuh tepat di bintik kuning retina. Lalu pada bintik kuning, impuls cahaya disampaikan oleh saraf optik ke otak, dan cahaya yang disampaikan ke otak akan diinterpretasikan sehingga bisa mengetahui apa yang kita lihat. Demikian penjelasan mengenai anatomi mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.